Badai di Timur Tengah ketika api konflik Israel-Iran membakar langit. Di tengah kemelut geopolitik yang tak berkesudahan, Timur Tengah kembali dihadapkan pada ancaman nyata sebuah konfrontasi skala besar. Ketegangan antara Israel dan Iran, dua kekuatan regional yang telah lama berseteru, kini memuncak menjadi rentetan serangan balasan yang dahsyat, memicu gelombang kekhawatiran global. Dunia seolah menahan napas, menyaksikan bagaimana api konflik yang membara ini siap melalap stabilitas kawasan. Di tengah kian memanasnya konfrontasi militer, konflik antara Israel dan Iran memasuki babak yang lebih kelam. Pagi yang seharusnya tenang di Beersheba, Israel, berubah menjadi mimpi buruk ketika Soroka Medical Center, rumah sakit terbesar di selatan negara itu, menjadi sasaran serangan rudal balistik. Beberapa proyektil menghantam kompleks rumah sakit, menyebabkan kerusakan substansial pada bangunan dan melukai puluhan orang. Meskipun pasien kritis telah dipindahkan sebelumnya, pemandangan kehancuran dan kepanikan tetap tak terhindarkan. Pihak berwenang Israel dengan cepat mengutuk serangan ini sebagai kejahatan perang. Perdana Menteri Netanyahu dengan nada tegas memperingatkan Iran bahwa mereka akan membayar harga penuh atas tindakan tersebut. Soroka Medical Center yang melayani sekitar 1 juta warga Israel Selatan bukan hanya sebuah fasilitas medis, melainkan juga simbol ketahanan. Serangan terhadapnya mengirimkan pesan mengerikan tentang eskalasi yang tak mengenal batas. Sebagai respons, rumah sakit terpaksa menutup layanan kecuali untuk kasus darurat, menambah beban berat pada sistem kesehatan yang sudah tegang. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa serangan ini merupakan tanggapan terhadap serangan sebelumnya ke Teheran, menyoroti siklus balas dendam yang terus berputar. Eksodus diam-diam ketika ketakutan merenggut kehidupan normal. Namun, dampak dari konflik ini jauh melampaui medan perang dan fasilitas militer. Di media sosial, terutama platform X, gelombang video-video viral mulai muncul, memperlihatkan fenomena yang tak terduga. Warga Israel melarikan diri dari negaranya untuk mengungsi ke negara-negara lain, khususnya di Eropa. Akun-akun seperti @etionlevy123 menunjukkan antrian panjang di Bandara Ben Gurion, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Banyak keluarga Israel kini mencari suaka sementara dengan Siprus, Yunani, dan bahkan Jerman menjadi tujuan utama bagi mereka yang memiliki kerabat di luar negeri. Kami mencintai tanah ini, tapi kami juga ingin anak-anak kami tetap hidup, tulis seorang pengguna X dari netanya, mengungkapkan trauma mendalam yang kini menghantui rakyat biasa. Ketakutan yang dulunya hanya bersifat politis, kini telah merasuk hingga ke dalam rumah-rumah dan hati setiap individu. Laporan dari The Cradle dan kesaksian di X mengkonfirmasi bahwa gelombang pengungsi ini bukan lagi rumor, melainkan fenomena nyata. Ribuan warga meninggalkan rumah, pekerjaan, dan kehidupan mereka dengan barang seadanya, memilih mencari keamanan di negara-negara Eropa yang dinilai lebih stabil. Di kamp-kamp penampungan darurat di perbatasan negara-negara tetangga seperti Yordania dan Siprus, suasana muram begitu terasa. Anak-anak duduk memeluk lutut mereka, ibu-ibu menatap kosong kejauhan, dan para lelaki parubaya menangis diam-diam, putus asa karena tak tahu bagaimana menyelamatkan keluarga mereka dari nasib yang tak tentu. Krisis ini juga mengungkap dampak psikologis yang mendalam. Sebuah insiden viral di Bandara Charles de Gaulle, Prancis, terekam oleh akun @France24DX. Seorang wanita Israel yang baru tiba dari Tel Aviv, terekam kamera berteriak histeris dan melontarkan kata-kata tidak sopan kepada staf bandara. Insiden ini menjadi simbol dari krisis psikologis yang kini dialami banyak warga sipil Israel yang tak hanya kehilangan rasa aman, tapi juga kehilangan kendali atas diri mereka sendiri di tengah badai konflik yang tiada henti. Ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi rakyatnya semakin memperparah luka yang menganga ini.
Dunia menyaksikan dengan cemas bagaimana spiral kekerasan ini tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga meruntuhkan keyakinan, memaksa ribuan orang meninggalkan tanah air mereka demi mencari secara harapan di negeri orang. Peningkatan serangan balasan menuju titik nir kembali. Di tengah krisis kemanusiaan dan krisis kepercayaan yang mendalam, respons militer dari kedua belah pihak tak menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah serangan terhadap Soroka Medical Center, Israel tidak tinggal diam. Dengan cepat, mereka meningkatkan serangan balasan ke fasilitas nuklir dan militer Iran. Langkah ini yang dilakukan sebagai tanggapan langsung atas agresi yang menyasar warga sipil, membawa resiko eskalasi yang lebih besar. Setiap serangan dan balasan, setiap rudal yang meluncur, setiap nyawa yang melayang, semakin menyeret kawasan ini menuju jurang konflik yang lebih dalam. Baik Israel maupun Iran, tampaknya, terperangkap dalam spiral kekerasan yang sulit dihentikan. Seruan internasional, suara perdamaian di tengah badai. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, komunitas internasional kembali menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik yang berkelanjutan ini. Kantor-kantor diplomatik di seluruh dunia, organisasi-organisasi internasional, dan para pemimpin negara-negara besar semuanya menyerukan hal yang sama. Deeskalasi segera dan dimulainya kembali upaya diplomatik. Ada kekhawatiran besar bahwa konfrontasi langsung antara Israel dan Iran dapat memicu destabilisasi yang jauh lebih luas di seluruh kawasan Timur Tengah, bahkan mungkin menyeret kekuatan global lainnya ke dalam pusaran konflik. Meski demikian, di tengah gemuruh perang, suara-suara perdamaian seolah tenggelam. Baik Teheran maupun Yerusalem tampaknya enggan untuk mengalah, masing-masing bersikukuh pada narasi dan klaim mereka. Ancaman dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tentang kejutan besar yang akan mengguncang tatanan global, dan respons tegas dari Perdana Menteri Netanyahu yang akan membuat Iran membayar harga penuh semakin memperkeruh suasana. Epilog. Bayangan masa depan yang tidak pasti. Saat ini, langit di atas Timur Tengah diselimuti awan kelabu. Belum dapat dipastikan bagaimana Israel akan merespons gelombang serangan terbaru ini secara penuh, dan bagaimana Iran akan bereaksi terhadap balasan Israel. Dengan intensitas konflik yang terus meningkat, dikhawatirkan bahwa situasi akan semakin sulit dikendalikan dan dapat mengarah pada konfrontasi yang lebih besar dan berdarah. Dunia hanya bisa berharap bahwa akal sehat akan menang di atas nafsu perang dan bahwa jalan menuju dialog dan perdamaian, sekecil apapun kemungkinannya, masih bisa ditemukan. Namun, hingga saat itu, Timur Tengah tetap menjadi titik didih geopolitik, di mana setiap detik bisa membawa perubahan tak terduga yang berdampak pada stabilitas global. Gema di panggung dunia. Ketika konflik lokal menjadi urusan global. Konflik yang membara antara Israel dan Iran bukan lagi sekadar masalah regional. Gema ledakannya telah mencapai setiap sudut bumi. Berita tentang rudal hipersonik Fatah 1 yang menembus pertahanan Israel, tentang rumah sakit yang luluh lantak, dan tentang ribuan warga yang mengungsi dari tanah air mereka, telah mengguncang hati nurani global. Di setiap ibu kota, para diplomat dan pemimpin negara berdiskusi intens, mencari cara untuk memadamkan api yang mengancam melalap lebih dari sekadar Timur Tengah. Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat, mendengarkan laporan dari berbagai pihak, namun resolusi konkret masih sulit dicapai di tengah perbedaan kepentingan politik. Para ahli geopolitik dan militer di seluruh dunia menganalisis setiap langkah, setiap pernyataan, mencoba meramalkan kejutan besar yang diisyaratkan oleh Ayatollah Khamenei,
atau respons harga penuh yang dijanjikan Perdana Menteri Netanyahu. Pasar keuangan global bergejolak, harga minyak melonjak, dan rute pelayaran vital di Selat Hormuz kini dipandang dengan kekhawatiran yang kian mendalam. Konflik ini tidak hanya mengancam keamanan regional, tetapi juga berpotensi memicu krisis ekonomi dan energi global. Masa depan yang buram, jalan mana yang akan dipilih? Dengan berakhirnya bagian epik dari narasi ini, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Apakah konfrontasi ini akan terus memburuk hingga mencapai titik nir kembali? Ataukah akan ada jalan keluar dari jurang kehancuran? Siklus balas dendam antara Israel dan Iran telah menciptakan sebuah pusaran yang mengancam menelan semua pihak yang terlibat, termasuk warga sipil tak berdosa yang hanya menginginkan kedamaian. Intensitas konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengubah lanskap politik dan sosial di kedua negara. Di Israel, krisis kepercayaan dan eksodus warga menjadi bukti nyata dari harga kemanusiaan yang harus dibayar. Sementara itu, di Iran, retorika perang yang kian membara mungkin menyatukan sebagian, namun juga menimbulkan keraguan di kalangan mereka yang mendambakan stabilitas. Komunitas internasional terus menyerukan pengekangan diri dan deeskalasi. Dialog dan diplomasi, betapapun sulitnya, tetap menjadi satu-satunya harapan untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Namun, di tengah gempuran rudal dan retorika yang kian tajam, upaya diplomatik ini terasa seperti perjuangan berat melawan arus yang sangat kuat. Sebagai penutup dari bagian epik ini, kita hanya bisa memandang ke cakrawala Timur Tengah dengan kecemasan. Apakah matahari esok akan membawa fajar perdamaian? Ataukah badai konflik akan semakin membesar, menyerat semua ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan dengan cemas, menunggu akhir dari kisah ini.